Oke, selamat pagi semua rekan-rekan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Hari ini tim Hotman 911 mendampingi sebagian dari keluarga korban, 3 polisi yang korban penembakan di Lampung. Ya, yang tolong Putri, anggota penembakan, tolong diperkenalkan siapa aja yang hadir. Pertama, ibu ini. Selamat pagi rekan-rekan media, terima kasih hari ini sudah bersemangat hadir. Saya perkenalkan hari ini yang hadir. Yang pertama ini ada ibunda dari almarhum Bribtu Galib. Bribtu Galib. Ya, Bribtu Bribtu Galib. Galib itu masih bujangan ya? Masih bujangan. Jadi ibu kandung ya? Ibu kandung dan kakak kandungnya. Ibu kandung dan kakak kandung. Ya. Dia anggota Polsek. Polres Waikanan. Anggota Polres. Ya, anggota Oke, Polres. itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Yang kedua ini hadir dari anak dari Pak Kapolsek, almarhum Pak Kapolsek, anaknya Pak almarhum Kapolsek. AKP Sulistianto ya. Lusianto, AKP Lusianto dan kakak almarhum Pak Kapolsek ya. Ibu kakaknya, Kakak kakak kandung dari almarhum. Ya, jadi yang hadir di sini diwakili terkait dengan 2 korban, istri dari Kapolsek. Ya, saya udah bikin video barusan. Istri dari Kapolsek mau berangkat ke sini kemarin, ya, katanya dicegat di jalan, ya, dicegat di jalan oleh oknum. Siapa yang cegat? Coba ceritakan dulu. Jadi tadi malam itu Ibu Kapolsek dengan istrinya almarhum, Istri almarhum. Pak Kapolsek dan istri almarhum Kak Petrus itu sudah melakukan perjalanan menuju Jakarta. Namun di tengah perjalanan mereka dipaksa untuk kembali lagi dengan alasan bahwa akan ada kunjungan Pak Kapolri. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi mereka dikejar oleh anggota Polsek Buai Madang, Polres Oki Timur, Sumatera Selatan. Dan akhirnya mereka kembali lagi lah, terpaksa ikut kembali ke rumah. Dan sampai pagi rumah mereka masing-masing dijaga oleh anggota Polsek yang sebelumnya tidak pernah. Jadi 2 istri dari almarhum Kapolsek sama almarhum Pak Petrus tidak diizinkan oleh oknum aparat kepolisian untuk datang ke Jakarta. Alasannya karena Kapolri mau datang hari Rabu, kami nggak tahu, dan kami juga tidak mempersoalkan alasannya apa. Cuma sangat disayangkan mereka kan punya hak ajasi untuk memperjuangkan penegakan hukum atas suaminya yang meninggal. Kenapa harus dicegat itu di jalan, dan kenapa rumahnya ditungguin, ya? Jadi 2 istri dari almarhum, dua almarhum tidak bisa hadir, sedangkan yang satu kan masih bujangan, yaitu Galib, ya, ibunya yang hadir. Oke. Pertama, boleh nggak Ibu ceritakan dulu apa yang Anda dengar, yang Ibu dengar kejadian penembakan tersebut? Ya, ini bisa masuk atau? Bisa. Gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tuhan sudah memberikan jalan untuk kami mencari keadilan atas almarhum adik saya AKP Hanumerta Lusianto SH. Dia adik bungsu saya, adik yang mempunyai kakak perempuan 4. Saya mbaknya yang nomor 3. Kebetulan adik saya itu sangat dekat sekali sama saya, karena adik saya menganggap saya sebagai pengganti almarhum ibu kami. Pada hari Senin, ketika saya habis berbuka puasa, itu mendengar kabar, pertama mendengar kabar itu katanya adik saya itu belum meninggal. Setelah kedua, dapatkan kabar yang kedua,
bahwa adik saya gugur, meninggal di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, kami langsung pulang. Saya kan kebenaran saya di Palembang ya, bukan di kampung halaman saya. Kami sekeluarga besar dari Palembang menuju ke rumah orang tua saya, mbak saya. Nah, di sana kami menunggu dari malam sampai hari ke Selasa ya. Selasa sore kami menunggu dari malam Selasa sampai Selasa sore. Adik saya baru dibawa pulang. Betapa hancurnya kami yang berapa bulan. Anaknya 1 tahun tidak bertemu karena dia tugas Kapolsek di negara Batin, di daerah terpencil di Waikanan. Saya 3 malam, sebelum kejadian ini saya 3 malam tidur di negara Batin. Karena adik saya minta, Kak, katanya Mbak, tolong tidur di rumah dinas saya di Kapolsek Waikanan. Saya ada videonya 2. Kebersamaan saya dengan adik saya diajak jalan-jalan di tempat dia dinas. Ada 2 videonya. Ketika kami sedang menunggu dari hari Senin sampai hari ini, 9 hari, belum ada ketetapan tersangka dari pelaku. Kami bingung, kami harus kemana, kami harus mencari keadilan. Sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek 31 tahun. Dia mengabdi sebagai polisi. Adikku itu tidak deko-deko. Anda tahu sendiri sudah viral, adik saya miskin. Dia tidak punya rumah yang mewah. Kenapa adik saya setelah meninggal kubur di bulan suci Ramadan? Perintah atasan supaya menguburkan sabung ayam adik saya gugur. Setelah gugur difitnah dengan bermacam-macam. Fitnah itu fitnah, bukan nyata. Tolong Pak. Saya menuntut keadilan adik saya. Saya minta diadili. Seadil-adilnya karena nyawa adik saya sudah tiada. Tolong. Jadi ibu datang sesudah 9 hari ya? Ya. Berapa? Hari pertama udah datang malamnya. Nah, maksudnya sesudah 9 hari kok belum ada tersangka begitu kan? Padahal sudah ngaku yang menembak. Terus gimana dari anaknya, putrinya Pak Kapolsek mau ngomong apa sih? Langsung ditembak begitu turun dari mobil. Begitu ya. Fitnah soal apa? Apapun itu, saya tidak peduli hal itu Pak. Saya cuma mau keadilan buat ayah saya Pak. Jadi ini untuk diketahui bahwa Hotman 911 tidak akan mencampuri
apakah ada setoran sebelumnya atau permainan uang di judi ayam tersebut. Kami tidak akan masuk ke ranah sana. Nggak usah ada pihak-pihak yang ketakutan. Kami hanya memperjuangkan agar hukum diberlakukan, agar tersangka segera ditetapkan. Ya, mengenai tuduhan ada setoran, ada ini, kami tidak akan mencampuri. Kira-kira begitu. Oke. Yang kedua dari ibu dari Galip ya. Gimana silakan ibu. Kripto ya, kripto ya. Buat itu. Ya. Anak tunggal ya bu ya. Oke, jadi ada kakaknya. Saya berharap anak saya yang baru kaki atau tangannya kan. Jadi sebenarnya harus buka silakan sholat maghrib. Baru ngaji itu sampai sholat maghrib. Nggak lama gitu. Kapan anak saya ditembak. Kita tahu kasih kabar katanya anak saya kritis buat rumah sakit. Habis saya sholat maghrib itu kasih kabar kalau anak saya sudah meninggal. Saya bersyukur sekali karena bapaknya baru 1 bulan meninggal. Hari dan tanggalnya sama. Anakku lemas. Dia anak terakhir satu-satu. Harapan saya untuk mengganti bapak. Tapi dia sedang lagi seperti itu. Ibu apa benar anak ibu yang paling banyak ditembak? Pelurunya paling banyak. Saya nggak tahu Pak, cuma belum aja anak saya tembak lalu meninggal gitu. So, yang pelurunya banyak yang mana? Yang Galip. Ya. Gimana tadi? Dan 2 dari pelaku itu dalam 2 jam sudah mengaku begitu ya. Satu lagi malamnya dijemput. Itu 9 hari lalu ya. 9 hari lalu sudah langsung mengaku, tapi sampai jam sekarang belum ditetapkan tersangka. Ya. Dan ibu tujuannya datang ke Jakarta dan juga kirim video ke kita adalah menghimbau agar hukum ditegakkan, agar 2 oknum TNI yang sudah mengaku itu ditetapkan sebagai tersangka. Ada itu kan? Jadi kita tidak mau mencampuri soal adanya permainan uang di judi ayam sebelumnya, ya. Dan sangat disesalkan 2 dari istri almarhum, ya, istri Kapolsek dan istrinya Petrus sudah mau berangkat ke Jakarta di sini, tapi dicegat di jalan oleh oknum kepolisian, nggak boleh datang di sini, bahkan rumahnya dijaga. Kami tidak mengerti untuk apa. Ya, sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Pangdam 2 Sriwijaya dan juga Denpom Polrem Lampung agar segera ditetapkan tersangka. Memang saya tadi pagi sudah dapat bisikan dari seorang petinggi TNI Angkatan Darat, saya nggak bisa bilang nama, katanya siang ini akan dibereskan. Pengertian dibereskan itu saya nggak tahu apakah maksudnya akan resmi diumumkan tersangka dari Angkatan Darat. Sepertinya mengarah ke sana, karena setelah 3 video dari keluarga ini posting seperti biasa, kalau sudah posting di Instagramnya Hotman Paris akan menimbulkan kehebohan. Sudah terjadi di sana saling tuding menuding di Lampung, seolah-olah kamu yang ini, dan akhirnya sudah menjadi sangat intens dibicarakan setelah posting di Instagramnya Hotman Paris, ya. Dan mudah-mudahan hari ini memang benar ditetapkan 2 tersangka tersebut
Dan kami dari Hotman 911, kita juga punya tim di seluruh Indonesia termasuk di Lampung. Ini dari Lampung akan mengawal kasus ini dari mulai penyidikan sampai ke tahap putusan pengadilan, seperti yang pernah kita lakukan yang TNI dari Aceh akhirnya dihukum seumur hidup. Ya, jadi kami sudah, mana surat kuasanya? Sudah ditunjuk nih surat kuasa oleh keluarga Kapolsek dan Pak Gali, dan nanti akan menyusul surat kuasa dari yang satu lagi ya, yang tidak bisa hadir ya. Kira-kira demikianlah tujuan dari pertemuan kali ini. Sekali lagi sangat menghimbau kepada Pangdam II Sriwijaya agar benar-benar hari ini ditetapkan tersangka, karena sudah 9 hari ya. 9 hari sudah berlalu, 2 jam setelah kejadian satu sudah ditangkap ya. 2 jam setelah penembakan sudah menyerahkan diri, kemudian malamnya satu lagi, tapi kenapa 9 hari sampai hari ini, sampai jam 10 tanggal hari ini sudah 9 hari belum ditetapkan